Oke teman-teman semuanya, hari ini minggu ini kita ngebahas apa nih? Malu. Silakan siapa duluan yang mau mulai? Arka. Ayo rekan, pegang. Apa rekan menanya apa? Perbedaan malu dan minder. Udah itu aja. Perbedaan malu dan minder. Intinya gini teman-teman semuanya. Kalau misalnya rasa malu kita dalam melakukan kemaksiatan, keburukan atau nyakitin orang, itu malu yang positif. Malu yang dianjurkan dalam agama Islam. Nah, beda sama minder. Minder itu contohnya gimana? Contohnya Arkan mampu. Arkan mampu ngaji, Arkan tartil, terus juga Arkan apa namanya hukum tajwidnya kena, suaranya nggak perlu bagus sih suaranya gitu kan. Tajwidnya kena, hukum-hukumnya semuanya. Tapi ketika Arkan diminta untuk membaca Al-Quran, Arkan malu. Gitu bukan malu, namanya minder. Ah nggak mau yang lain aja. Akhirnya yang lain justru yang bacanya jelek, yang bacanya berkele, yang bacanya berantakan justru malah yang maju. Itu yang jadi permasalahan, itu yang nggak boleh dilakukan. Jadi bedanya malu sama minder itu tadi. Kalau malu itu malu nyakitin orang, malu berkata yang buruk, malu apa namanya maksiat kepada Allah. Karena kan kita udah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita mengkhianati nikmat itu atau melakukan maksiat harusnya kita malu, ya. Ya. Ya misalnya Arkan dikasih uang, dikasih jajan, dikasih apa segala macam. Berarti kan Arkan kan harus jaga diri kan? Ya. Biar si yang ngasih uang ini nggak malu gitu sama Arkan. Gitu ya, kejawab ya. Bedanya malu sama minder ya. Siapa lagi selanjutnya? Ya, Devan. Kak, di media gimana sih cara kita melindungi rasa malu kita di lingkungan media sosial yang semakin bebas? Ya, menjaga rasa malu di media sosial. Ya. Ya, dengan membatasi buat nggak ngepost yang apa namanya yang berlebihan, over sharing atau over dalam kita mengepost muka kita, diri kita, badan kita dan lain sebagainya, apalagi perempuan. Karena kalau sampai ya dengan wajah kita, kalau sampai dengan tubuh kita, kalau sampai dengan pesona kita akhirnya menimbulkan syahwat seseorang, itu kita dosa. Itu dosa. Orang yang bersyahwat dosa, tapi yang menyebabkan orang itu bersyahwat itu lebih dosa juga. Jadi kalau misalnya perempuan misalnya nampilin lekukan tubuh, nampilin goyangan yang erotis, nampilin apalagi misalnya pokoknya mukanya dia yang cantik, itu yang ada poinnya cuma satu kan, dia caper. Ada orang yang lebih pedes lagi gini ngomongnya. Karena nggak ada lagi ya yang bisa dia banggain kecuali kecakapan, kecantikan sama tubuhnya yang bagus. Itu akhirnya dia nampil itu doang. Karena dalam diri dia nggak ada yang dibanggain, kepintaran enggak, kesolehan enggak, apa paham dengan sesuatu juga enggak. Akhirnya dia nggak bisa nampilin itu, yang dia tampilin cuma badannya doang. Nah itu bahasanya otaknya nggak ada, cuma badannya doang yang dia punya. Nah itu jadi gimana cara kita menjaga diri kita ya dengan kita membatasi tidak terlalu over dengan apa ngepost di media sosial. Oversharing apalagi bahaya juga tuh, cerita di media sosial bikin status sampai panjang lebar atau curhat di media sosial. Dan ingat teman-teman semuanya, nggak semua orang itu apa ya berkenan dengan kebaikan kita. Nggak semua itu apa namanya pengen ngebantu kita. Jadi segala niat baik itu sebenarnya harusnya disembunyikan. Dan sekalipun tidak itu kita harus memberikan kepada seseorang yang layak. Jadi siapa teman kita yang mampu, siapa teman kita yang layak buat dengerin kebaikan kita, dengerin rencana baik kita sampein. Kalau enggak orang yang ada malah iri dan dengki. Dan apalagi bahaya nih teman-teman semuanya nih ya, dimanapun berada ya, ada ain namanya. Ya, ain itu kata Nabi Muhammad, kalau ada sesuatu yang bisa mendahulukan takdir maka ain. Ain itu penyakit. Penyakit karena kayak misalnya nih, Devan ngepost di IG, terus ada orang bilang, ih ganteng banget Devan. Itu bisa kena ain. Tanpa melibatkan Allah, tanpa didahului dengan Masya Allah, itu bisa kena ain. Itu bahaya banget. Ya. Jadi gimana cara kita membatasi diri itu kembali lagi tadi dengan tidak terlalu over. Ya, susah buat perempuan, untuk apa kita dapetin likes? Untuk apa kita dapetin liker? Untuk apa kita dapetin simpati manusia? Untuk apa kita mendapati pujian, dibilang cantik, dibilang ganteng sama manusia, tapi yang kita dapetin neraka buat apa? Rugi gak? Rugi habis. Ya, kita dapatin like banyak, kita dapatin puji, cantik banget, Masya Allah, ganteng banget, keker banget, berotot banget, tapi kita dapat neraka juga, nggak ada apa-apanya teman-teman semuanya. Jadi cukuplah ya kecantikan kita, kegandaan kita buat orang tersayang,
Cukuplah kecantikan kita, kegagalan kita untuk pasangan kita, nggak lebih dan nggak bukan. Ada lagi? Udah cukup Kak. Azril sekarang berarti terakhir. Silakan Azril. Ayo, Kayak gimana cara menegur orang tanpa menyinggungnya. tanpa menyinggung perasaannya dia. Ada 3 teman-teman. Apapun ya, dalam hal rasa malu atau apapun, ada 3 cara untuk kita menegur teman kita atau saudara kita atau siapapun yang kita anggap sayang. Kita kan negur karena kita sayang kan? Ada 3 di Al-Quran. Ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Itu dengan kita memberi suri tauladan yang baik. Kita mau negur orang sholat, kita harus memberikan teladan bahwa kita itu rajin sholat. Kita sholat ala waktiha, kita sholat pada tepat waktu. Orang itu sebenarnya udah ketegur duluan, ngerti gak? Udah ketegur sebelum kita berkata itu dia udah ketegur, udah ngelihat kita. Ih, si Azril sholat terus nih waktu azan. Wah, dia ikut sholat akhirnya. Jadi termotivasi. Jadi gimana cara kita negur orang, itu yang pertama kata Al-Quran. Kita harus menjadi tauladan yang wajib dicontoh. Jangan ketika kita negur orang mau sholat, tapi kita sholatnya berantakan, kita sholatnya bolong-bolong. Ya orang juga susah buat dengerin, gampang dibalikin gitu. Lu aja nggak sholat, gampang. Dan yang kedua, wa mau'izatil hasanah. Itu dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik, kita kasih tahu dia, bro, ayolah sholat, ayolah ajakan. Kita ngajak aja. Dakwah itu kan ngajak. Wudu itu kita mengajak juga, menyerukan. Nah yang terakhir, kalau misalnya akhirnya dia kayak lebih membangkang, kalau akhirnya dia malah jadi brutal, kalau akhirnya dia malah melawan kita, maka kita pakai cara yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, yaitu debatin dia tuh dengan cara yang baik-baik. Dengan cara yang baik-baik gimana, kan debat buruk apa segala macam? Enggak, debat itu enggak buruk. Ya, debat kalau misalnya masih dalam konteks, kalau debat masih dalam enggak sifatnya personal, itu debat yang baik. Nah, jadi kita berdebat dengan dia dengan sifat konteks aja. Ya dalam hal ini misalnya sholat, kita kasih tahu, bro, ayolah sholat itu wajib, bro, jangan ninggalin sholat, kalau ninggalin sholat itu bakalan kayak gini, bla 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 bla. Nah itu, jadi cara menegurnya itu seperti itu ya. Yang pertama dengan contoh yang baik, nasihat yang baik, dan kalau bila perlu berdebat dengan debat yang baik. Nah itu. Ada lagi hadis Nabi teman-teman semuanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadih. Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah dia merubah dengan kekuasaan dia, dengan tangannya, dengan tindakannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu juga, maka dengan perkataan, bilangin dia, nasihatin dia, kasih tahu dia. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau misalnya nggak mampu juga, maka udah cukup berdoa aja. Ya Allah, berilah dia hidayah. Ya Allah, jagalah dia. Ya Allah, kembalikanlah dia ke jalan yang lurus. Seperti itu ya. Ada lagi? Ya, Kak. Ada lagi? Ada lagi? Dah. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat. Tetap semangat fighting.